Ya, tadi saya bahas tentang masalah lafadznya ya. Saya bacakan lughatnya. Sekarang saya akan surahkan. Insyaallah saya akan surahkan ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Utawi sakehe puji iku tetep kadue Allah kang mangeranan alam kabeh. Mana kali ini saya akan bahas masalah tentang alhamdulillahirabbil mujinya kita, tasyakurnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam puji itu terbagi. Jadi puji ada 4 bagian, ya, ada 4 bagian. Yang pertama yang disebutkannya puji qadim alal qadim. Yang kedua puji qadim alal hadis. Yang ketiga puji hadis alal qadim. Yang keempat puji hadis alal hadis. Saya ulangi lagi. 1 puji qadim alal qadim. Yang kedua puji qadim alal hadis. Yang ketiga puji hadis alal qadim. Jadi dibalik. Yang keempat puji hadis alal hadis. Seperti apakah puji qadim alal qadim? Jadi kita muji itu ada ukurannya, nggak sembarangan muji tasyakur kepada Allah, tetap ada ukurannya. Muji terhadap siapa kita? Yang pertama yaitu puji qadim alal qadim. Saya akan bahas puji qadim alal qadim. Yang mana yang disebutkannya puji qadim alal qadim itu seperti Allah mujikannya kepada damelannya. Ya, Allah mujikan. Yang disebut puji qadim alal qadim itu Allah mujikan. Seperti mujikan apa Allah terhadap damalannya atau terhadap ciptaannya? Seperti Allah mujikan terhadap dunianya, terhadap ciptaannya, makhluknya. Sesuai yang ada dalam Al-Quran, Inna khalaqas samawati wal ar wa ma bainahuma. Allah pujikan itu seperti itu. Yang artinya Allah lah yang menciptakan makhluk yang ada di dunia, atau menciptakan bumi, menciptakan langit dan isi-isinya yang ada di langit, yang ada di bumi, itu Allah pujikan. Salah satunya di sini akan ada puji yang kedua, ya. Puji yang kedua puji qadim alal hadis. Allah mujikan terhadap hambanya. Allah aja mujikan, apalagi kita makhluknya harus puji. Harus tasyakur kepada Allah yang utama, ya. Kita itu sebagai makhluk Allah. Yang kedua yaitu puji qadim alal hadis. Yang makna arti dari puji qadim alal hadis yaitu seperti Allah mujikan kepada hambanya. Siapa? Ya, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Kanjeng Nabi sudah termasuk kekasih Allah yang paling dekat dengan beliau. Bahkan dari Nabi Adam sampai kita nih, kita selalu meminta syafaatnya. Siapa? Syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah aja tasyakur, memujikan kepada siapa? Kekasih-kekasihnya, yakni salah satunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pantas untuk melawan kepada Kanjeng Nabi. Tersebut kita harus meminta syafaatnya, minta pertolongannya di yaumil kiamah. Apalagi kita sangat membutuhkan. Bahkan Nabi Adam aja yang pertama diciptakan oleh Allah, makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah, meminta syafaatnya. Sebab Nabi Adam membacakan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nabi Muhammad sebelum lahir Adam udah menciptakannya loh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ternyata Nabi Adam aja yang pertama diciptakan oleh Allah, makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah, sudah tahu bahwa ada yang lebih gagah di batan beliau. Ternyata yaitu siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fantas Gusti Allah, Allah memujikan kepada beliau, hambanya, hamba-hambanya, orang-orang yang paling beliau dekati. Yang ketiga yang disebut puji itu, yang ketiga
puji hadis alal qadim. Jadi kita balik sekarang. Yang kedua tadi puji qadim alal hadis, yang sekarang puji hadis alal qadim. Seperti apa puji hadis alal qadim? Yaitu hamba memuji kepada Allah. Hamba tasyakur kepada Allah. Kita nih sebagai umatnya harus membanyakan tasyukur, syukur terhadap nikmatnya. Yang pertama, nikmat kita diberikan kesehatan. Itu harus kita syukuri. Ya, kedua, iman Islam kita. Itu harus disyukuri. Jangan takabur hidupnya, ya. Yang ketiga, kita diberikan nafkah, diberikan napas, diberikan embunan hati nurani yang paling sehat. Allah berikan kepada kita. Ya wajar kita harus bersyukurlah kepada Allah. Ini sebentar-bentar marah, sebentar-bentar marah. Itu naudzubillahi min dzalik ya. Awas, jangan seperti itu. Kita ingat kita itu milik Allah. Ya kita kalau lagi susah, ya kita kalau lagi ada masalah, ya kita pintalah kepada Allah. Karena Allah yang punya, ya. Allah yang punya, bukan manusia segala-galanya. Manusia hanya menjalankan, ya. Manusia hanya menjalankan. Tetap hakikat segala apapun yang terjadi itu hanya milik Allah. Iradat Allah. Kita lagi susah, kita lagi dicoba sama Allah. Ya kita harus wajar. Memintalah kepada Allah untuk diringankan beban-beban kita. Ya, meringankan beban-beban kita. Kita tasyukuran. Syukur alhamdulillah kita diberikan nafas. Syukur kita diberikan rezeki. Syukur kita diberikan kesehatan. Syukur diberikan umur yang panjang. Kita bacakan, perbanyaklah tasyukur kepada Allah. Jangan mentang-mentang ini ada cobaan, kita langsung marah-marah, kita langsung takabur, meminta kepada makhluk. Nauzubillahi min dzalik. Jangan seperti itu ya. Kita harus membanyakan, memperdekatkan diri terus, dekatkan diri terus, dan terus kita perbaiki ibadah-ibadah dan sholatlah. Sholatlah, as-sholatu imaduddin. Sholatnya tiangnya agama. Insya Allah kita kalau sholatnya diterapkan, insya Allah hidup kita akan selamat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang keempat, yang disebutnya puji hadis alal hadis, ya. Puji hadis alal hadis. Seperti apa sih puji hadis alal hadis? Saya penasaran nih. Puji hadis alal hadis itu hamba memuji terhadap hamba. Yang artinya kita makhluk memujikan kepada makhluknya. Seperti apa? Yang seperti kita sering menggemari atau kita sering terjatuh cinta lah. Terjatuh cinta terhadap makhluk Allah. Siapa? Yaitu wanita, salah satunya pendamping kita. Wanita sering jatuh cinta terhadap seorang laki-laki. Tapi awas, boleh kita mengucapkan tasyukur kepada Allah, boleh kita mengagumi, boleh kita istilahnya menghormati, ya, tapi jangan berlebihanlah terhadap makhluk, ya. Walaupun itu sang yang mempunyai ilmu, tapi jangan sampai melebihi cinta kita terhadap Allah. Yang pertama yang harus kita syukuri atau yang harus kita puji-puji, yang harus kita puji-puji yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menciptakan beliau. Contoh, Allah menciptakan manusia seperti wanita yang cantik banget. Kita terkagum nih, kita bahkan jatuh cinta nih. Tapi jatuh cinta kita jangan melebihi rasa cinta kita terhadap Allah. Kalau kita lebih cinta kepada makhluk, maka hukumnya kufur. Awas, berarti kita menduakan Allah, bahkan mengutamakan seorang makhluk di bawah Gusti Allah. Nah, itu salah perkara. Jadi kita harus membacanya seperti apa? Kita bacakan dulu alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi, Engkau begitu dahsyatnya menciptakan makhluk atau wanita yang begitu indah dan mesra, begitu cantiknya sampai diri hamba terpesona oleh dia. Nah, itu yang disebutkan puji hadis alal hadis. Ada puji terhadap makhluk, ya.
saya ulang ini, ada puji terhadap makhluk, terhadap kekaguman kita kepada makhluk. Contoh kepada ulama, kepada kiai, kepada orang tua. Nah, itu salah satu puji hadis alal hadis. Kita syukurlah, kita banyakkanlah syukur. Yang pertama pujinya kepada Allah, memujinya kepada Allah. Yang kedua kita mujikanlah ke makhluk. Tak jadi masalah, tapi asal jangan berlebihan memuji terhadap makhluk mah. Ya kita utamakan mujinya yang paling utama, yaitu muji terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cukup sekian dalam pembahasan kali ini, yaitu tentang masalah puji. Yang saya utamakan yaitu pertama puji Qadim alal Qadim. Saya ulangi lagi, yang pertama puji Qadim alal Qadim, yang kedua puji Qadim alal hadis, yang ketiga puji hadis alal Qadim, yang keempat puji hadis alal hadis. Nasrun minallahi wa fathul Qadim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.